Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan penjelasan tentang laporan keuangan di salon Gaia ya. Ini selalu kakak paket 4. Video yang lalu udah kita bahas sampai di sini ya, sampai menyusun neraca saldo per 31 Desember total balance. Nah, ini kita kembali ke soal lagi. Di bagian terakhir kita diminta untuk menyusun laporan keuangan ya, dimulai dari bukti jurnal penyesuaian. Kita masuk ke sini langsung di bagian jurnal penyesuaian. Yang pertama soalnya adalah beban penyesuaian peralatan sebesar Rp800.000 ya, tanggal 31 BM 01 ya. Beban penyesuaian peralatan berarti ini adalah beban penyusunan peralatan yang kita ambil dari sini, depreciation expense pada akumulasi ya. Saya ulang lagi, pada akumulasi kita ambil dari sini saja, dari sini ya. Pada akumulasi penyusutan nilainya adalah 800.000. Kemudian yang kedua beban perlengkapan tahun 2025. Jadi langsung kepada beban perlengkapan, yaitu ini ya, pada perlengkapan nilainya 850.000. Oke. Dokumen kedua adalah asuransi ya, BM02. Tanggalnya masih di tanggal yang sama. Ini BM02. Asuransi menjadi beban tahun 2025. Nah, ini kita ambilkan dari sini beban asuransi insurance expense pada prepaid insurance ya, nilainya 1.500.000. Oke. Masih ada gaji karyawan yang belum dibayarkan, berarti masuk ke beban gaji ya, beban gaji pada utang beban ini sebesar 9.500.000. pada accrued expense ya. Listrik, air, telepon Desember belum dibayarkan, jadi masuk utang beban juga. Ini Rp1.500.000. Ini sama ya, pada accrued expense 1.500.000. Baik, hanya dua teman-teman ya, hanya dua. Ini kita masukkan dulu nomor akunnya. Saya nggak pakai rumus yang rumit ya, kita sederhana. Depreciation expense, kemudian equipment, kemudian office supplies ya. Ini oke, nggak mau di copy. Oke, office supplies expense ini nggak mau ngeling, kita kemudian supplies, kemudian insurance expense ya, insurance expense, kemudian prepaid insurance,
prepaid insurance, kemudian wages and salaries, kemudian accrued expense, kemudian ini baik. Setelah kita seperti ini, sekarang tinggal kita buat rekapnya teman-teman ya. Baik, kita pindahkan dulu nomor akunnya ya, debit, kredit ya. Ini kreditnya ini dulu. Kemudian ini ya. Yang ketiga itu ini. Yang keempat ini ya. Baik, kita mulai masukkan angka-angkanya. 1.500, baik, kita ganti dulu ya. 6.100, 200, 300 enggak ada. Kemudian 6.700. Ya, ini ke sini. Rp1.500.000. Kemudian yang ini 850, yang ini 800, kemudian 6.500, kemudian 6.700. baik, ini 800, kemudian 850, kemudian 1.600, 1,5, kemudian accrued expense ini ditambah ini. Oke, totalnya Rp14.150.000. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, ini udah selesai soalnya ya, tinggal kita perbesar dulu. Baik teman-teman, setelah kita selesai memasukkan adjustment ini kita posting ke sini ya, ke buku besar lagi ya. Jadi kita posting ke buku besar lagi, urut sesuai nomor tadi. Oke, karena sudah kita buat dari atas, kita urut dari atas ya di sini ya. 6.400 itu Rp800.000. Ya, 31 adjustment ya. Ini posisinya debit ya, Rp800.000. Jadi kita masukkan di sini Rp800.000. Kemudian 1210 ya. Adjustment kredit ya, kredit nilainya adalah Rp800.000. Ini totalnya menjadi ini, ditambah ini, kurangin ini ya. Oke, 7.300.000
Kemudian yang ketiga adalah office supplies 6.200, 31, 850.000 rupiah ya. Pada supplies ya, itu ada di atas, ini dia supplies. Sorry. Oke, suppliesnya sebesar 850.000 rupiah, sehingga saldonya menjadi seperti ini. Oke ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, insurance expense 1.500.000, 6.500 ya. Ini 31, adjustment ya, Rp1.500.000 pada prepaid ya. Pada prepaid insurance, yang nilainya adalah 1.500.000. Kemudian wax and salaries 6.700 ya. Ini 31, adjustment wax and salaries 9.500.000 ya. Kemudian pada accrued expense ya, pada accrued expense saya copy dulu. Pada accrued expense nilainya ini adalah 9.500.000 ya. Dan juga ini ada bawaan juga, ini sekalian kita gabung ya. Saya ulang dulu, ini nilainya nanti sama dengan ini ditambah dengan ini sekalian ya. Oke, tinggal kita taruh rumusnya. Kemudian yang terakhir yang belum kita masukkan adalah water electricity ya, di bawah teman-teman ya. Water electricity nih nilainya adalah 1.500.000. Jadi totalnya di sini menjadi 14.400.000 rupiah. Jadi seperti ini ya. Jadi BP ini berisi dari jurnal umum, dari adjustment, dan nanti dari closing ya. Nah, dari closing ya. Setelah ini kita masuk ke laporan neraca lajur ya teman-teman ya. Baik, neraca lajur ini kita ambil datanya dulu dari worksheet ya, dari trial balance. Kita tadi teman-teman ya, kita pakai rumus sederhana kayak biasa, caranya seperti ini. Oke, kita rapikan dulu. Baik, kita mau masukkan dari adjustment teman-teman ya. Kemudian di bagian adjustment kita akan gunakan menu sum if ya. Sebelum ke sana kita sini dulu ya, ini yang jurnal penyesuaiannya. Sorry, kita blok dulu teman-teman ya. Kita blok dari sini ke sini, terus kita klik kanan, define name, kita kasih misalkan akun ya, akun adjustment ya, AJD, akun jadi. Di sini kita kasih blok juga,
kita kasih nama misalkan AJD debit gitu ya, debit debit. Yang ini kita kasih nama AJD kredit ya, C ya, seperti ini. Ini contoh ya, teman-teman bisa pakai nama lain. Oke, kemudian di sini sangat gampang, sum if kurung buka. Tadi kan yang nomor akun itu ya, akun ini ya, tadi ini akun AJD, kemudian titik koma, kita klik nomor ini, akun ini, titik koma lagi, kita ambil dari debit, tadi namanya AJD debit ini ya. Oke, kita kurung tutup, enter ya. Terus yang kredit sama sum if kurung buka, tadi namanya akun ini ya, akun AJD, titik koma, ini lagi kita ambil kriterianya, titik komanya, kemudian sum ranknya adalah AJD yang kredit. Oke, ini kurung tutup, kita enter ya. Baik, kita klik seperti ini, kita klik. Oke, sudah muncul teman-teman ya, posisi seperti ini. Tinggal kita jumlahkan ya. Oke, berikutnya adalah untuk adjust trial balance, jadi neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, ke bagian sini kita gunakan rumus ini ya, if debit ini ditambah dengan debit yang di sini ya, kemudian lebih besar dari ini kredit ditambah dengan kredit, kurung tutup, titik koma, maka oke ya, ini sebentar, ini kurang ini dulu. Baik, kita ulang dulu ya. If kurung bukanya 2 kali, debit ini ditambah dengan debit adjustment, kurung tutup, lebih besar dari ini ditambah dengan ini. Oke ya, titik koma, kemudian kurung buka lagi ya, D6 ditambah dengan F6 ya, dikurangin dengan ini, kurangin dengan ini. Oke, kurung tutup, titik koma 0, kurung tutup ya, seperti ini teman-teman. Jadi pakai if, logikanya pakai if, ini ditambah dengan ini ya. Kalau sudah kita enter, oke, hasilnya 54.400.000 rupiah. Kemudian tinggal kita plus seperti ini ya. Kemudian yang kredit rumusnya sama ya, tinggal kita ganti posisi tadi itu aja. Baik, ini sama dengan ya, if kurung buka, logikalitasnya adalah yang ini ya, 2 kali dulu, kredit ditambah dengan kredit di adjustment
ya, kemudian kurung tutup itu lebih besar dari ini ya, debit ditambah dengan debit ya, kemudian kurung tutup lagi, titik koma, kemudian kurung buka, kemudian ini ditambah dengan kredit ya, ditambah dengan ini, dikurangi dengan debit, dikurangi dengan debit yang di sini. Oke, kurung tutup, titik koma, 0, kurung tutup lagi ya, sorry ini minus kebanyakan, saya hapus 1. Oke, udah teman-teman, silakan dicek, kita enter, tinggal kita klik hasilnya. Oke ya teman-teman, sudah, rumusnya tinggal kita tarik saja, 210.000 rupiah. Ini untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya kita akan pindahkan akun-akun nominal dan real. Untuk yang nominal yaitu kelompok pendapatan beban ini ke dalam ikhtisar laba rugi atau kelompok pendapatan beban ya, nanti muncul pendapatan dan beban dan menjadi laba perusahaan atau rugi. Kemudian akun-akun real yaitu kelompok aset, liabilitas dan ekuitas kita pindahkan ke balance sheet. Baik, nah ini kita masih gunakan if ya, biar lebih jelas teman-teman, kita nggak manual. Saya tulis dulu di sini ya biar lebih jelas. Jadi kita pakai if-nya nanti kita ambil dari nomor akun yang di sini ya. Ini kan kelompok akun 1 sampai 3 itu di posnya di balance sheet. Kemudian kelompok 4 sampai ke bawah-bawah itu nanti ke sini ya. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. If kurung buka left tuh yang ini ya, yang paling kiri ini. Ini kan nomor akun nih. Kalau nomor akunnya itu 4 ke bawah, di bawah 4 berarti nanti masuk ke balance sheet ya. Baik, if left kurung buka ya, ini nomor akun ini. Jika nomor akun ini titik koma, angka pertamanya 1 ya, angka pertamanya 1 itu lebih dari atau sama dengan 4 ya, 4-nya pakai petik ya, atau 4 ya, lebih dari atau sama dengan 4, titik koma lagi, maka ini titik koma 0 ya, maka ini 0, sorry, titik koma 0 ya, berarti nanti nggak masuk ke sini, kurung tutup. Jadi kalau nanti nomor akunnya itu di lebih dari atau sama 4 nggak ke sini ya, tapi kalau di bawah 4 ke sini, kita enter. Oke, kita klik teman-teman. Oke, otomatis ya udah masuk ke sini. Kemudian yang kredit sama dengan tadi rumusnya ya, if ya kurung buka left, yang mana tadi nomornya, ini ya, ini sebentar saya kecilkan dulu biar jelas teman-teman ya. Oke, saya split dulu biar jelas. If, saya ulang ya, if kurung buka left, jika sisi leftnya dari angka ini ya, nomor akun ini, dimana angka pertamanya itu lebih dari atau sama dengan 4 ya, 4, maka ini I8 ini 0 seperti ini ya, berarti nanti betul ya. Udah seperti itu ya, left B6 ini tadi, pertama dari 4 berarti nanti dia akan ke bawah. Ini kan yang 1 2 3 ya, kita enter, kita seperti ini. Baik, sudah otomatis ya.
rumusnya tinggal kita tarik-tarik saja. Oke, di sini sudah ada income summary-nya. Kita hitung selisih labanya. Berarti ini dikurangi dengan ini. Oke, 47.200.000 rupiah. Kemudian balance sheet ya, rumusnya sama teman-teman ya dengan tadi rumusnya. Oke, berarti if kurung buka left ya, logikanya left, ini angka pertamanya itu kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan 3 atau sama dengan 3, maka nanti yang ini 0,0 ya. Oke, jadi ini angkanya 3, kita enter. Ini sama kebalikannya, jika angka paling kiri ya dari ini nomor satunya kurang dari atau sama dengan 3, kita petik ya, maka ini 0 ya. Oke, oh sorry, ada yang salah rumusnya. Ini tadi kurung buka ya. Kurung buka ya, sudah teman-teman ya, udah betul ini. Kita enter, kita klik kanan bawah 2 kali. Baik, rumusnya sudah otomatis, tinggal kita tarik seperti ini. Selisihnya adalah antara ini dikurangi dengan ini, 47.200.000 rupiah ya. Jadi totalnya benar teman-teman, ini ditambah dengan 47. Oke, 132.600.000 rupiah, 77.600 ditambah dengan 47.200. Oke, labanya 47.200.000 rupiah ya teman-teman. Dengan demikian ini untuk worksheet selesai ya. Rumusnya silahkan dicek lagi tadi. Ini hasilnya, kita hilangkan splitnya. Oke, silakan jika mau dicek ya. Ini saldonya untuk balance sheet. Baik, balance sheet, worksheet selesai ya. Akan summary sudah, balance sudah. Kemudian yang terakhir kita tinggal masukkan data ini ke dalam laporan keuangan ya. Lapor dulu nanti, kemudian ada balance sheet dan seterusnya. Oke ya, insyaallah kita akan buat di terakhir saja. Ini udah agak lama videonya, semoga manfaat. Selamat belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Baik, jangan lupa subscribe ya, share ke teman-temannya mas, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang terakhir kita akan bahas laporan keuangan teman-teman ya.